Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang secara lebih mendalam apa saja sih yang harus ada di sebuah introduction dari manuskrip atau naskah penelitian. Nah, ini adalah struktur yang harus ada dari sebuah introduction. Ya, struktur yang harus ada dari sebuah introduction. Yang pertama, dia harus ada burden of disease atau keseriusan dari masalah yang akan dipublikasikan. Seberapa urgent dan seberapa penting disease atau kasus yang akan Anda uh, publikasikan tersebut. Nah, ini dulu yang harus ada yang sebagai pengantar di introduction Anda. Yang kedua adalah biological plausibility of problem atau keterkaitan aspek biologis dan biomolekuler antar aspek yang diteliti. Ya, jadi Anda harus bisa menjelaskan secara rinci apa sih keterkaitan biological plausibility of problem. Jadi misalnya Anda mau publikasi tentang efek suatu ekstrak misalnya terhadap diabetes mellitus, maka Anda harus bisa secara highlight, secara ringkas menyajikan memang di herbal itu ada kandungan apa yang bekerja pada sistem biologis apa sehingga bisa mencegah terjadinya DM. Nah, itu harus Anda coba jabarkan, itu yang disebut sebagai biological plausibility of problem. Kemudian originalitas study. Ya, originalitas study itu apakah riset Anda ini memang merupakan riset pertama, belum pernah ada, atau merupakan kelanjutan dari penelitian yang sudah ada apa, terus bedanya dengan riset Anda ini apa. Nah, itu juga tolong bisa Anda declarekan dengan jelas di introduction. Ya, dan biasanya juga di introduction ini ada tujuan umum ataupun tujuan khusus dari studi Anda, jadi aim of study nama lainnya. Ya, jadi itu biasanya ada di introduction. Jadi introduction itu ada 4 hal yang harus ada di sana. Saya ulangi. Yang pertama adalah burden of disease, kemudian yang kedua adalah biological plausibility of problem, ketiga originalitas study, yang keempat adalah aim of study atau tujuan. Nah, burden of disease. Jadi burden of disease itu adalah menggambarkan mengapa penelitian ataupun studi itu penting harus diteliti. Nah, biasanya ini contoh ya. Contohnya ada di sini misalnya. Nah, ini paper ya tentang sebagaimana keseriusan ya daripada sinar UVA dan UVB ya terhadap kulit. Nah, misalnya demikian, seriusnya bagaimana? Kemudian biological plausibility. Biological plausibility adalah menggambarkan keterkaitan secara teori antar variabel uji, antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian hubungan sebab akibat antar variabel sehingga penting penelitian ini dilakukan. Jadi misalnya pada kasus ini kenapa UV itu bisa menyebabkan misalnya kulit itu mengalami penuaan dini? Oh, ternyata karena UV menyebabkan suatu kondisi stres oksidatif pada sel kulit, kemudian stres oksidatif tadi akan menyebabkan terjadinya oksidan menumpuk, akhirnya terjadi inflamasi kronik akan berujung kepada terjadinya apoptosis atau kematian sel. Misalnya demikian. Jadi harus bisa menggambarkan ritme keterkaitan antar teori secara biological. Jadi nggak cuma hanya menurut penelitian ini berhubungan, tidak demikian. Kemudian ada originalitas study. Originalitas study itu adalah menggambarkan penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pertama ataupun dia ini merupakan kelanjutan dari studi yang sudah ada. Jadi dideklarasikan secara jelas. Dan kemudian yang keempat adalah aim of study atau tujuan dari penelitian. Ya, apa? Jadi penelitian ini mau melihat efek apa dengan efek apa. Ya, misalnya demikian. Jadi itu adalah item-item utama yang harus ada di introduction sebuah manuskrip. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.